Dewasa ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dengan perempuan yang sering disebut juga ketidakadilan gender. Dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Perlu diingat, gender merupakan suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukan suatu bentuk yang bersifat kodrati. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, laki-laki tangguh, laki-laki yang menguasai, dan laki-laki yang cerdas. Sedangkan perempuan dianggap perempuan yang lemah, perempuan yang dikuasai, dan perempuan dianggap bodoh. Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk, seperti ada marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, kemudian ada subordinate atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, kemudian ada stereotip atau pencitraan yang negatif bagi perempuan. Citra perempuan yang dimaksud hanya berjuluk 3R, yaitu dapur, sumur, kasur. Kekerasan dan beban ganda terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia. Hak dan kewajiban tersebut selalu sama di mata Islam bagi kedua anatomi yang berbeda tersebut. Islam selalu mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka dan perbedaan yang ada pada diri mereka. Pola hidup ummah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 adalah pola hidup yang lebih mendunia dan lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Dalam pola hidup ummah, laki-laki dan perempuan terbuka peluang untuk memperoleh kesempatan itu secara adil. Secara kontekstual, dalam kacamata sosial yang berkembang dalam masyarakat saat ini, banyak perempuan yang berusaha membantu suami dalam mencari nafkah di luar rumah, yang sejatinya hal ini merupakan tugas pokok dari suami. Said Sabiq menjelaskan bahwa sebagian fuqaha berpandangan seorang suami tidak boleh menuntut istrinya secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, karena akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri untuk menjaga kehormatan dan menghasilkan keturunan. Dari sudut pandang gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab ketidakadilan dalam gender di samping bertentangan dengan spirit Islam juga hanya memarginalkan dan humanisasi perempuan. Islam mengatakan dengan tegas bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama. Al-Quran tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.